berdiskusi pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, perkenalkan juga nama saya Novita Lia Pindasari. Saya yang akan memandu kegiatan kita kali ini sebagai moderator. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 5 Palembang. Baik, untuk berikutnya kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Ibu Reni Setiati. Silakan Ibu Reni, waktu dan kesempatannya kami berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kenapa saya katakan hebat? Karena mungkin ada banyak Bapak Ibu guru di sana yang belum sempat untuk berada di sini, menyaksikan berbagi praktik baik bersama komunitas serentak berbagi. Namun Bapak Ibu guru hebat sudah ada di sini untuk mau meluangkan waktu di tengah waktu sibuknya Bapak Ibu guru hebat semua. Senang sekali saya Reni Setiati menemani Bapak Ibu guru, membersamai Bapak Ibu guru hebat untuk sharing berbagi praktik baik dengan tema menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Sebelum kita memulai ke materi, saya ingin coba bertanya kepada Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini. Silakan tulis di kolom chat dari mana saja Bapak Ibu guru. Dari Padang, Bapak, Surabaya, Masya Allah, Serang, Rumai, Garut, Kabupaten Jambi. Banyak sekali di seluruh Indonesia. Blitar, Depok, Aceh, Cirebon, Barastagi. Ini udah ini. Baik, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, kita masuk ke materi saja langsung. Terima kasih sudah hadir di berbagi praktik baik yang dipersembahkan oleh Kemendikbud. Saya share screen dulu ya. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oh, baik. Nah, sebelum memasuki materi, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Menurut Bapak Ibu guru, siapakah yang memegang kendali terhadap proses pembelajaran di kelas? Silakan jawab di kolom chat. Guru. Murid itu sendiri. Hampir semuanya 90% menjawab guru, ada beberapa yang siswa, murid, guru dan siswa, guru. Banyak sekali yang jawab guru dan hanya beberapa yang jawab siswa. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid adalah konsep kepemimpinan. Murid sebenarnya berakar pada prinsip bahwa murid memiliki kemampuan dan keinginan untuk secara positif mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Jadi, pertanyaan yang tadi saya ajukan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia akan bisa dijawab setelah kita menerima materi ini. Bagaimana menumbuh kembangkan kepemimpinan murid?
Kita lihat dulu, kepemimpinan murid dapat dilihat sebagai kapasitas untuk menetapkan tujuan, melakukan refleksi, dan bertindak secara bertanggung jawab untuk menghasilkan perubahan. Jadi sebetulnya murid sendiri mampu membuat tujuan pembelajaran itu sendiri, mampu merefleksikan setelah pembelajaran selesai, merefleksi apakah kekurangan yang mereka lakukan pada pembelajaran itu. Ketika mereka diberikan kesempatan untuk bisa menjadi memimpin, ya, ownership, maka mereka akan menjadi bertanggung jawab untuk menghasilkan perubahan. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Ketika murid menjadi agen dalam pembelajaran mereka sendiri, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Jadi bagaimana kepemimpinan murid ini dapat bisa menumbuhkan jiwa-jiwa anak-anak yang mau berpendapat, mau bertanggung jawab terhadap apa yang pilihan yang sudah mereka pilih. Begitu Bapak Ibu Guru, ketika kita memberi kesempatan, nah silahkan menurut kalian pembelajaran apa yang cocok untuk tema ini. Kita berikan kesempatan anak-anak kita untuk menentukan sendiri, memilih. Jadi dengan berdiskusi antara guru dan murid, lalu guru hanya sebagai fasilitator, memandu, maka murid akan mempunyai tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan pembelajaran itu dengan maksimal dan dengan baik. Mungkin Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia belum mencoba ini, tapi nanti akan ada perbedaan ketika kita melakukan pembelajaran yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kegiatan pembelajaran yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid tidak hanya di dalam intrakurikuler, tapi juga bisa dilakukan di ekstrakurikuler. Di kokurikuler juga bisa, jadi ada di setiap pembelajaran yang kita lakukan kepada murid. Apa sih poin-poin dari menumbuhkan kepemimpinan murid itu, student agency? Apa sih maknanya? Nah, ini beberapa perbedaan Bapak Ibu Guru hebat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terima untuk menunjukkan bagaimana sih pembelajaran yang mendorong kepemimpinan murid itu. Kepemimpinan murid itu yang seperti apa? Sesuatu yang dapat kita dorong. Jadi kita memberi stimulus kepada anak-anak murid untuk memberikan pilihan. Lalu murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran itu sendiri. Bagaimana kalau yang bukan mengembangkan kepemimpinan murid? Berarti bebas sepenuhnya bagi murid. Murid tetap membutuhkan bimbingan dari guru. Terkadang terlalu banyak pilihan dapat menjadikan kontraproduktif dan bukannya menginspirasi. Jadi lebih banyak dari guru. Semuanya dari guru, bahwa seperti ini penjelasan semuanya dari guru, penjelasan materi. Nah, itu sekarang sudah mulai ditinggalkan Bapak Ibu. Karena ternyata fungsi dari guru seorang pendidik sekarang sudah beralih menjadi seorang fasilitator. Kenapa seperti itu? Nah, nanti ada studinya ya Bapak Ibu. Kemudian, apalagi contohnya murid memiliki suara dan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka belajar dan mengorganisir pembelajaran mereka. Murid dapat memilih arah dan cara mencapai tujuan pembelajaran sendiri. Yang bukan kepemimpinan murid, berarti tidak ada akuntabilitas murid, semuanya dari guru. Murid tetap harus menunjukkan penguasaan pengetahuan, konsep, dan keterampilan. Berarti mengganti peran guru, murid justru memerlukan umpan balik, negosiasi, beradu argumen, tuntunan, coaching dari gurunya sepanjang proses pembelajaran. Jadi harus ada peran guru terus-terusan. Ini yang disebut bukan kepemimpinan murid.
Lewat proses yang seperti ini, murid-murid akan belajar secara mempelajari keterampilan belajar, yaitu belajar bagaimana caranya belajar. Keterampilan belajar ini adalah sesuatu keterampilan yang sangat penting yang dapat dan akan mereka gunakan sepanjang hidup mereka. Rogers, orang psikolog terkenal di Amerika, menyebutkan the only learning which significantly influences behavior and education is self-discovered, yaitu satu-satunya pembelajaran yang berdampak signifikan terhadap perilaku dan pendidikan adalah dengan menemukan sendiri. Learning by doing. Nah, ini ciri murid sebagai pemimpin pembelajaran, berikan kesempatan kepada murid untuk mendampingi murid. Jadi guru hanya mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Mengurangi kontrol kita terhadap mereka. Tidak semuanya harus kita atur. Jadi murid itu sudah bisa, oh mereka harus bagaimana ketika kita memberikan kepercayaan pada mereka. Murid disebut telah menjadi agen pembelajaran sendiri ketika mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri dan membuat pilihan-pilihan. Ini disebut choice. Jadi ada 3 unsur di dalam kepemimpinan murid, yaitu choice. Choice itu murid diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya. Pembelajaran apa, misalkan dengan materi ini, pembelajaran apa yang tepat, yang menyenangkan bagi mereka, kita kasih pilihannya, mereka yang menentukan. Jadi tetap guru yang memberikan pilihan, mereka yang menentukan dengan berdiskusi bersama kelompoknya. Lalu unsur yang kedua harus ada voice. Murid menyuarakan opini, pendapat, mengungkapkan keingintahuanannya, kemudian mengkomunikasikan seperti apa sih pembelajaran yang menarik yang dapat membuat mereka semakin paham dengan pembelajaran itu. Jadi, ayo nak, silakan kalian boleh loh berbicara, kalian boleh loh ngomong apa sih yang menurut kalian itu mudah untuk dipahami ketika ibu guru itu, bapak guru itu membelajarkan tentang yang seperti apa. Gitu. Jadi biarkan mereka menyuarakan Bapak Ibu karena mereka punya pendapat. Mereka adalah anak-anak yang sudah mampu berpikir kritis, yang harus kita bina, yang harus itu ditumbuh kembangkan. Kalau tidak kita tumbuh kembangkan, maka mereka menjadi anak-anak yang tidak percaya diri, penakut, ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu. Unsur yang ketiga, itu ada ownership. Kita beri kesempatan mereka untuk memilih pilihan-pilihan yang terbaik menurut mereka, namun tetap dalam keterbatasan dalam jangkauan guru, lalu mereka menyuarakan, boleh berpendapat. Nah, mereka akan merasa ownership bahwa pembelajaran yang dilakukan hari ini guru dengan guru itu milik mereka, kelas ini milik mereka. Jadi bagaimana kelas ini menjadi bagus, menjadi aktif, pembelajaran menjadi berhasil, menjadi tanggung jawab mereka. Mereka akan lebih bertanggung jawab. Karena mereka memilih sendiri. Memilih sendiri mana yang terbaik, mana yang membuat mereka lebih percaya diri. Lalu, di sini saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah, mengidentifikasi larutan campuran dan kegiatan produksi. Kegiatan ini memproduksi larutan campuran, bisa jus, bisa jamu-jamuan. Unsur choice-nya mereka memilih bahan baku sendiri. Jadi bisa jika mau membuat jamu, maka mereka cari kunyit, apapun itu. Lalu tentukan nama produknya. Bersama kelompoknya mereka tentukan sendiri nama produk yang sudah mereka hasilkan. Voice-nya apa? Mereka mempresentasikan produk larutannya, seperti apa rasanya, mereka sampaikan bagaimana cara membuatnya. Kemudian memberikan umpan balik terhadap hasil karya teman-temannya. Lalu rasa ownership di sini, seluruh murid akan menjadi aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, berkontribusi dalam membuat produk larutan campuran, bertanggung jawab atas produk yang dibuatnya seperti dari segi rasanya,
bertanggung jawab atas kebersihan dan alat yang sudah mereka lakukan. Nah, ini saya akan memberikan dokumentasi saya. Ada kecil. Jadi sebelum share screen. Suaranya nggak bisa ini. Ada yang cukup. Ada. Coba di YouTube nih. Bapak Ibu guru sebentar karena belum ada suaranya, kita sudah ada suaranya kan Bapak Ibu? Ya, Mbak. Ya, Mbak. Itu jus apa? Apa? Ini contoh larutan apa? Campuran. Yang terbuat dari apa aja? Air mineral, es batu, gula. Rasanya bagaimana? Manis. Kamu kasih nama apa larutan itu? Jus yang kamu buat, kalian buat, kalian kasih nama apa? Gimana rasanya? Enak. Terus? Terbuat dari apa aja sih larutan campuran itu? Gula, air, Gula yang dicairin. Terus? tambah Enggak. air, Air. batu, Es batu. Terus diapakan setelah itu? Di blender. Lalu diapa lagi sayang? gelasnya diberikan susu, Ya, lalu buah, jadi tadi.
Terbuat dari apa lagi? Itu contoh larutan. Kalian suka belajar seperti ini? Apa yang kalian sukai? Karena saya sering masak di rumah, jadi saya suka bisa belajar bareng-bareng teman. Bekerja sama, Bu. Bekerja sama. Kamu suka bekerja sama? Seru. Oke, baik. Terima kasih. Rasanya bagaimana? Seperti yogurt. Mantap. Nah, ini contoh pembelajaran mengukur kecepatan Bapak Ibu Guru. Jadi mengukur kecepatan pun tidak harus dengan di kelas, tidak harus anak-anak itu menulis di kelas, mengerjakan dengan soal-soal, namun bisa karena saya memberikan kesempatan, menurut kalian yang seperti apa yang ingin kalian lakukan untuk pembelajaran jarak agar lebih mudah mengukur kecepatan rata-rata. Nah, ini adalah hasil mereka ingin mencoba untuk berlari. Awalnya saya kasih pilihan apa naik sepeda, boleh lari, kemudian mereka memilih untuk berlari. Lalu diukur kecepatannya, ketika jaraknya mereka ukur bersama-sama. Tapi tidak ada di sini fotonya, mereka mengukur jarak bersama-sama, jaraknya berapa, lalu anak-anak saya sediakan stopwatch. Stopwatch-nya itu untuk mengukur waktunya, lalu ketika sudah tahu jarak, waktu, lalu mereka membandingkan jarak dan waktu, dibandingkan, ketemulah kecepatan rata-rata. Dan ini sangat mengasihkan, tidak harus di dalam kelas, anak-anak merasa senang karena bisa bermain dan belajar. Belajar kecepatan dengan cara praktek begini asik apa tidak? Asik, tidak. Asik. Lebih asik di dalam kelas apa begini? Begini, Kenapa? Alasannya apa? enak main, lari-larian, Sambil bermain, belajar, bermain sambil belajar. oke. Hah? Belajar. Lalu ini dampak Bapak Ibu Guru, dampak sebelum inovasi dalam kelas dilakukan, pasif, tidak percaya diri, tidak sering diberi kesempatan untuk berbicara, lalu murid menjadi takut berpendapat. Lagi kemarin pada saat pandemi lama tidak terjadi pembelajaran di dalam kelas, jadi cenderung anak-anak sangat pasif, tidak percaya diri dan memang takut berpendapat. Kemudian setelah inovasi dilakukan, murid menjadi sangat aktif dalam satu tahun terakhir itu. Murid menjadi sangat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi mereka sering bertanya, mereka mengeluarkan pendapat bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Ayo Bu, saya ingin seperti ini. Tapi kita kasih pilihan. Murid lebih percaya diri, lebih sering berbicara di depan kelas, mempresentasikan. Kemudian murid lebih berani berpendapat. Dampak lainnya, murid lebih mandiri, murid lebih bertanggung jawab, karena dia merasa diberikan kepercayaan oleh gurunya, mereka lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembelajaran sampai tuntas. Kemudian murid lebih bahagia, ini yang kita harapkan sebagai guru, bagaimana yang tadinya murid terlihat kurang minat dalam pembelajaran, lesu, menjadi bahagia di dalam kelasnya, dalam proses belajarnya. Murid suka bekerjasama, karena
Setiap kegiatan dilakukan dengan berkelompok. Ada LKPD yang harus mereka selesaikan dengan berkelompok. Namun setelah berkelompok baru ada tes formatif untuk individu. Refleksi dari saya, dari pembelajaran student agency kepemimpinan murid, saya belajar bahwa murid-murid kita dapat melakukan lebih dari sekedar menerima instruksi dari guru. Mereka secara natural adalah seorang pengamat, penjelajah, penanya yang memiliki rasa ingin tahu atau minat terhadap berbagai hal. Lewat rasa ingin tahu serta interaksi dan pengalaman mereka dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya, mereka kemudian membangun sendiri pemahaman tentang diri mereka, tentang orang lain di lingkungan sekitar, maupun dunia yang lebih luas. Dengan kata lain, murid-murid kita sebenarnya memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengambil bagian dalam proses peranannya dalam proses belajar mereka sendiri. Jadi, Bapak Ibu guru yang hebat, berikan kesempatan murid-murid kita untuk voice, choice, dan mereka akan memiliki ownership terhadap pembelajaran itu. Tanggung jawab mereka menjadi lebih besar terhadap suksesnya pembelajaran itu. Saya tutup pada sore hari ini dengan quote, dari guru yang terus belajar dan berkarya akan terlahir generasi pembelajar sepanjang hayat yang terus-menerus berkontribusi dan menebar manfaat untuk semesta. Terima kasih waktunya Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Oke, luar biasa sekali, subhanallah, Bu Reni, pemaparan yang sangat menginspirasi sekali bagi saya sendiri. Ini benar-benar sesuatu yang pas sekali kita menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, Bu Reni ya, dengan menghadirkan choice, voice, dan ownership, dan benar-benar pembelajaran yang tepat sekali dalam kurikulum Merdeka. Menurut saya seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya melakukan raise hand. Silakan Pak Nuryadi, silakan Pak Nuryadi dari kota mana nih Pak? Semarang ya Pak ya. Pak Nuryadi SPD, silakan di open mic-nya. Silakan Pak. Masih belum. Baik, untuk Pak Ali Amiruddin, silakan Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Saya sangat bangga karena bisa ikut dalam seminar ini atau pembelajaran ini yang baru saja disampaikan oleh Bu Setiati ya, Bu Reni, yang selama ini saya menganggap guru lah yang paling hebat gitu loh. Jadi ternyata dari pembelajaran yang dilakukan Ibu itu benar-benar murid itu menjalani apa yang mereka inginkan gitu loh. Tapi pertanyaan saya kan guru dari anak-anak autis dengan batasan dari kemampuan berpikir, dengan perilakunya. Kira-kira kiat apa yang mesti saya lakukan ketika anak itu berbeda gitu loh. Karena memang kita kan harus berdiferensiasi, ada yang tunagrahita gitu. Terima kasih atas jawabannya. Itu saja, Bu. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Ali. Silakan Bu Reni untuk bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak Ali. Saya ulang lagi pertanyaannya, bagaimana untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi dalam hal ini untuk kondisi di sekolah Pak Ali, banyak para siswa yang memiliki kemampuan yang khusus. Silakan Bu Reni.
Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Cahyadi tadi ya, Bu. Pak Ali Amiruddin, Bu. Oh, baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Amiruddin. Pak Amiruddin, saya senang sekali, saya merasa Bapak itu adalah orang yang hebat, sangat hebat. Karena Bapak diberi kesempatan sama Allah untuk mengajar anak-anak surga, ya Pak ya. Anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki keterbatasan. Kalau di dalam pemahaman yang saya miliki bahwa dengan berbagai keterbatasan yang berbeda, berkebutuhan khusus yang berbeda, tentu saja harus disesuaikan dengan karakteristik anak-anak, dengan anak-anak yang Bapak miliki. Anak-anak yang tunarungu tentu berbeda cara dengan anak yang tunagrahita. Anak-anak yang autis tentu berbeda penanganan dengan yang tunadaksa. Karena perbedaan ini disebut kita dalam kelas, Bapak ketika guru-guru lain belum mengerti tentang diferensiasi, Bapak sudah melakukan diferensiasi di kelas Bapak. Ini sungguh sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi terhadap guru-guru yang menjadi guru-guru anak-anak luar biasa ini. Tentunya dengan berdiferensiasi ya Pak. Tapi kalau seperti ini mereka sebenarnya punya Pak. Kalau tunadaksa itu kan mereka hanya tidak bisa berjalan dengan baik. Lalu ketika tunarungu mereka tidak bisa mendengar, tetapi dengan tulisan gitu ya, mereka bisa membaca maksud dari Bapak. Sebenarnya mereka juga sudah tak punya kemampuan sendiri, Pak. Mereka kan melihat dari pengalaman mata mereka sendiri. Mereka menonton televisi, mereka melihat diajak orang tuanya kemana. Itu sebenarnya mereka sudah punya kemampuan itu. Tinggal bagaimana Bapak menerapkannya di kelas-kelas Bapak. Ketika belajar mungkin itunya berbeda ya materinya ya. Lanjut lagi untuk kurikulum merdeka kan ada KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi berbeda sekolah, berbeda kebutuhannya, berbeda karakteristiknya. Apalagi anak-anak yang berbeda seperti di kelas Bapak tentu disesuaikan. Namun tetap Bapak harus memberikan voice, maksudnya mengizinkan mereka untuk seperti apa sih pembelajaran yang menarik untuk mereka dan dengan pilihan-pilihan. Menurut kamu yang menyenangkan seperti apa? Karena mereka yang akan belajar. Jadi agennya, agar pembelajaran itu mereka sendiri siswa. Jadi yang mereka diberi kesempatan, mungkin tidak di semua materi pelajaran ya Pak, tapi di 70% materi pelajaran bisa kita gunakan mereka untuk bisa memberikan suara, memberikan pendapat yang terbaik bagi pembelajaran yang mereka lakukan gitu. Jadi mereka merasa bahwa ini saya diakui, keberadaan saya diakui, saya menentukan tujuan pembelajaran untuk saya sendiri dan saya bertanggung jawab untuk pembelajaran ini menjadi sukses dan tuntas. Gitu. Jadi ada rasa tanggung jawab karena mereka diperlakukan selayaknya orang yang diberi kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya. Gitu. Tapi kemudian disesuaikan dengan karakteristik murid-murid Bapak tentu. Begitu sedikit jawaban dari saya, Pak. Oke, terima kasih Bu Reni. Bagaimana Pak Ali? Jadi atas pertanyaannya bahwa kita memang harus menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Dan memang untuk kurikulum merdeka ini kita benar-benar diberikan kesempatan kepada masing-masing sekolah, masing-masing guru, bagaimana kita bisa menghadirkan pembelajaran yang menyesuaikan kodrat zaman dan kodrat alam siswa, sehingga menghadirkan pembelajaran yang dekat pada murid. Mungkin itu kira-kira Pak Ali. Bagaimana Pak Ali? Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ya. Oke, baik. Ibu Erni Sarif, bisa open mic Bu? Ibu Erni Sarif, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Reni Setiati atas pemaparannya. Saya merasa bahwa hari ini ilmunya sangat luar biasa. Dengan melihat kegiatan Ibu, terus terang saya sangat termotivasi untuk lebih siswa sebagai pemimpin lagi. Yang ingin saya tanyakan, Bu, di sekolah saya ini kan karakter siswa bervariasi. Apalagi saya ini kan mengajar di sekolah satu atap ya, Bu. Itu siswanya terus terang kemampuan awalnya dari SD itu sangat rendah. Nah, kira-kira bagaimana caranya cara kita dalam mengembangkan kompetensi setiap siswa tersebut yang notabene-nya memiliki kemampuan yang memang masih rendah ketika SD. Kemudian yang kedua, sebagai seorang guru, adakah standarisasi dalam menentukan keberhasilan bahwa siswa itu sudah bertumbuh menjadi seorang pemimpin? Terima kasih, Bu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, silakan Bu Reni. Pertanyaan dari Bu Erni Sarif. Baik, yang pertama tadi apa Bu Novita? Ya. Bagaimana cara Mengembangkan kompetensi peserta didik di SD yang dirasakan masih sangat rendah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana standarisasi kita melihat bahwa sudah menghadirkan kepemimpinan kepada peserta didik. Baik, Ibu siapa tadi ya? Bu Erni. Bu Erni Bu Sarif. Erni, Bu Erni berada di daerah mana, Ibu? Saya dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Bu. Oh, Masya Allah, di Kalimantan Selatan. Sekolah negeri ya, Bu Erni ya? Ya, sekolah negeri di SMP 7, satu atap. Ini kan sumber siswa saya dari SD itu, Bu, terus terang sangat kurang sekali kemampuannya. Terkadang saya ingin itu, Bu, selalu berinovasi, cuman memang basic awalnya sangat rendah. Biasanya Ibu Erni, memang kan kita tidak bisa, kemampuan setiap anak kan berbeda ya. Ibu Erni mendapatkan anak-anak yang luar biasa, luar biasa ya. Jadi ini anugerah yang Bu Erni Syarif dapatkan dari Allah gitu Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengapa Ibu, jangan pantang menyerah bahwa biasanya anak-anak dengan kecenderungan lemah dalam mengingat belajar, mereka cenderung lebih aktif ya Bu, lebih suka berlari-larian begitu ya. Biasanya lebih suka berisik, ngobrol gitu ya. Nah, ini bisa disiasati sama Ibu Erni dengan kembali ke berdiferensiasi. Tadi siswa-siswa seperti ini berarti anak-anak itu harus belajar dengan bergerak. Ibu banyak display gitu ya, banyak memberikan gambar-gambar, video Bu, gitu. Apakah bisa dilakukan di sekolah Ibu? Sejauh ini kalau videonya offline masih bisa dijangkau, tapi kalau untuk online jaringannya kurang stabil, Bu. Ya, tidak masalah. Berarti Ibu pakai proyektor. Ibu mencari hal-hal yang menarik yang akan membuat minat anak menjadi tergugah. Itu menyenangkan dari biasanya yang hanya sekedar dengan ceramah gitu ya Bu ya, sesuatu yang berbeda. Kemudian mungkin ayo dibawa ke ruang kelas, ruang luar kelas. Nah, Ibu udah menyiapkan misalkan contoh pembelajaran apa ya, banyak Bu di PMM, nanti Ibu cari buka di Bukti Karya, itu beberapa banyak ada contoh-contoh cara membelajarkan siswa-siswa dengan kebutuhan kinestetik. Biasanya kan anak-anak ini bergerak ya. Kayak seperti saya tadi, serius, terus terang anak-anak saya termasuk rendah dalam matematika. Sehingga pada saat saya membelajarkan kecepatan rata-rata itu beberapa kali tidak bisa-bisa. Akhirnya saya menemukan, oh mungkin kalian ingin seperti apa sehingga pembelajaran menjadi menarik gitu kan. Nah itu dibuatlah ide-ide seperti itu. Ternyata ada yang membuat ide bahwa kan ada contoh soal bahwa mama naik sepeda motor. Berarti memang bisa dihitung Bu gitu ya. Mama naik sepeda motor ke sekolah, kecepatannya berapa gitu ya. Akhirnya dibuatlah kita berdiskusi, ketemu, ayo coba berlari dengan mengukur jarak, kemudian diukur waktunya. Itu kan seperti bukan matematika Bu. Dan ini
terbukti bahwa anak-anak yang tadinya benar-benar susah sekali untuk memahami menjadi sangat mudah. Jadi memang kuncinya ada di guru sebagai kunci, namun anak-anak diberi kesempatan untuk tadi untuk pertanyaan kedua, bagaimana caranya menumbuhkan kepemimpinan murid dengan voice, choice, dan ownership, Ibu. Ibu sering memberikan kesempatan pada mereka untuk bertanya. Kalau dirasa susah, Ibu dulu yang memberikan stimulasi, selalu dari Ibu. Kalian merasa susah nggak di sini? Misalkan anak-anak ada yang ingin bertanya, biasanya kan diam karena tidak di awal-awal begitu. Karena mereka tidak terbiasa bertanya, tidak terbiasa mengeluarkan pendapat, menjadi anak-anak yang begitu pasif, karena semuanya berasal dari guru. Kalian begini, tinggal tulis di papan tulis gitu ya, Bu. Jadi mereka terbiasanya dapat. Jadi hanya satu arah pembelajarannya. Nah, mulai sekarang, saya juga mengalami saya pernah mengalami yang Ibu rasakan. Jadi memang di awal-awal itu sangat berat, Bu. Saya merasa berat sekali karena dari tipe anak-anak yang kemampuannya agak sedikit rendah. Jadi membutuhkan waktu sampai 6 bulan untuk mereka menjadi percaya diri, untuk mereka biasa bertanya, mau mengeluarkan, Ibu sebaiknya begini, Bu bagaimana kalau begini. Nah itu butuh waktu karena terbiasa distimulasi sama Ibu. Ayo bertanya, kalau susah kita dulu yang bertanya. Lalu pertanyaan itu kita buat dulu sedikit-sedikit. Kamu punya pertanyaan seperti ini tidak? Menurut kamu mau bertanya begini tidak? Terus digugah semangat untuk bertanya, mengungkapkan pendapat, lalu dibuat pembelajaran yang apalagi SMP, Bu, yang mempresentasikan. Misal bahasa Indonesia, mereka sering berbicara secara lisan, tidak hanya tulis ya, Bu. Begitu. Jadi hal-hal ini harus dipupuk dalam kegiatan intrakurikuler. Di dalam bahkan intrakurikuler, ekstrakurikuler, selalu ada bahwa mereka menyuarakan unsur voice, choice, menentukan sendiri. Lalu mereka akan merasa memiliki pembelajaran itu, merasa senang dihargai. Bagaimanapun kemampuan mereka seperti apa, lemahnya mereka dalam menerima pelajaran, pasti ada sisi-sisi dengan cara seperti ini mereka lebih mampu. Jadi kita sebagai guru menggali dari anak-anak murid kita. Begitu Bu Erni Syarif. Terima kasih Bu atas penjelasannya, sudah sangat jelas. Langkah selanjutnya tinggal bagaimana saya mengaplikasikan. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Eli. Baik, terima kasih Bu Erni dan Bu Reni. Silakan Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi kita berikan kesempatan. Silakan untuk Ibu yang raise hand ya. Yustina Mahmud. Bisa di open mic-nya, Bu. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Iya, maaf agak gelap di sini. Saya dari Papua Barat, Bu. Wah, luar biasa ya, Bu. Ya, oke, silakan Bu Yustina. Iya, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa bergabung di sini. Ya, ada beberapa hal mungkin ya, tapi ada satu hal penting yang ingin saya sharing di sini. Saya mengajar di SMA, tapi siswanya seperti itu di Papua Barat sini. Siswanya sangat pasif. Maksud saya di sini adalah biasanya siswanya itu malu untuk bertanya. Kalau misalnya boleh dikata bahwa pelajaran itu berpusat pada siswa. Misalnya seperti itu, atau bagaimana caranya supaya siswa itu aktif. Tapi di sini kayak saya merasa agak susah, Bu. Siswanya sulit diajak bicara begitu. Seolah-olah guru menjadi pusat penuh begitu. Jadi guru sepenuhnya yang mengajar. Jadi siswa itu kebanyakan lebih jadi pendengar begitu. Kira-kira solusinya bagaimana begitu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Yustina. Silakan Bu Reni. Terima kasih Bu Yustina atas pertanyaannya yang ada di Papua Barat. Masya Allah, jauh sekali Papua Barat. Kemarin saya guru pamong untuk daerah Papua, sana juga Bu. Dan ketika mereka mendapat materi tentang bagaimana membuat student agency, mereka jadi bersemangat, Ibu. Bersemangat. Nah, ini nanti Ibu setelah ini harus bersemangat ya. Kalau anak SMA berarti Ibu harus punya berbagai macam media dan model pembelajaran
Masih di mute kok, Bu Reni. Suaranya nggak? Oh maaf, untuk SMA itu sama berarti dengan Bu Novita Lia, Bu moderator ya. Ibu ngajar kelas berapa Bu Justina? Semua kelas Bu, kelas 10 sampai kelas 12. Mata pelajaran apa? Bahasa Inggris Bu. Oh Masya Allah. Berarti Ibu kalau bahasa Inggris memang kan mereka mungkin sangat mungkin apa ya, minatnya kurang ya Bu ya di Papua ya. Iya, mungkin salah satunya itu Bu. Karena mungkin kelemahan mereka ya, kelemahan mereka. Jadi Ibu biasakan anak-anak itu mengucapkan bahasa Inggris dengan ini apa namanya, dengan lisan mereka sendiri, terbiasa. Mungkin dari hal-hal yang sederhana seperti kalau grammar itu kan mereka membuat satu kalimat dengan grammar, sering diucapkan gitu. Boleh bertanya dengan bahasa Indonesia tentu saja kan, tidak masalah ya bertanya, terus berdiskusinya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, tetapi ketika sudah masuk ke materi kan dengan bahasa Inggris tadi tentu saja sama dengan bagaimana dengan menstimulasi anak-anak untuk mau berbicara, untuk mau choice voice ya, choice itu menentukan pilihan. Menurut kalian kalau mau belajar seperti ini, kita kan sebelum masuk ke materi menuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa. Nah, Ibu bisa menanyakan kepada anak-anak, menurut kalian untuk belajar seperti ini, yang ingin kalian lakukan itu seperti apa? Apakah ada ide? Kalau mereka tidak punya ide, Ibu dulu ya kasih ide. Kalau begini bagaimana? Jadi Ibu udah siap dengan beberapa ide. Kalau begini bagaimana? Nah, mereka pasti mau, oke sih Bu, kayaknya oke yang ini, atau Ibu ada 3 pilihan misalnya. Kalau Ibu mau belajar misalnya tentang grammar gitu ya, mempelajari grammar present tense gitu ya. Ibu membelajarkannya dengan seperti apa? Kalian ingin video, ingin Ibu di depan kelas saja, atau ingin ada display tulisan-tulisan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang bisa kalian baca di ruangan ini. Jadi Ibu memberikan pilihan, lalu mereka bisa mengungkapkan yang ingin mereka lakukan. Gitu. Jadi ketika mereka diberi kesempatan, mereka harus bertanggung jawab, mereka akan menguasai materi itu dengan baik. Jangan selalu dari Ibu, itu intinya gitu, student center. Jadi mereka terbiasa mengungkapkan apa yang ada di hati mereka, karena mereka tidak terbiasa mengungkapkan. Jadi itu susah sekali untuk nanti pada saat di setelah SMA ya, di tempat kerja, di mana itu kebiasaan public speaking ini, kepemimpinan murid juga ada bagian dari public speaking Ibu. Jadi mereka terbiasa mengungkapkan, terbiasa membuat pilihan-pilihan, sehingga merasa pembelajaran ini adalah bagian dari kelas dia. Bukan hanya Bu Justina sebagai guru, tapi ini adalah tugas kalian gitu. Untuk bisa menuntaskan materi sampai selesai. Pokoknya distimulus terus ya Bu. Awal-awal pasti akan susah. Itu kemarin nanti akan dicoba. Nah, kemarin itu dengan video-video, anak tuh senang Bu waktu di Papua itu. Jadi gurunya akhirnya membuat video-video yang tadinya tidak mau video karena susah jaringannya, kan tidak harus online. Ibu download dulu gitu ya. Ibu download dulu, mencari banyak Bu di YouTube gitu. Di YouTube itu banyak, Ibu download, nanti sajikan gitu. Nah, kalau Ibu begini, bagaimana kalian suka tidak? Nah, itu namanya refleksi. Mereka akan antusias jika mereka menyukai pembelajaran itu. Mereka senang, maka gampang mengerti. Mereka mudah paham. Iya Bu, saya sudah coba pertama kali itu pas saya PPL ini Bu. Kebetulan sekarang saya lagi mengikuti PPG. Dan pertama kali saya menampilkan seperti itu di kelas itu pakai LCD, pakai menampilkan video. Saat sekarang ini Bu, saat saya melaksanakan PPL. Ya, semangat ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Nanti akan dicoba saran-sarannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, semangat ya Bu Justina.